Bayangkan seorang anak kecil yang kelak tumbuh menjadi simbol keberanian, puncak ilmu, dan pilar keadilan paling kokoh dalam sejarah Islam. Sosok yang tidak hanya menghirup udara yang sama dengan Rasulullah, tapi dibentuk dan tumbuh besar di bawah asuhan langsung sang pembawa risalah. Ia bukan sekedar pejuang yang menggetarkan medan laga, tapi ia adalah seorang pemimpin yang memilih hidup dalam kesederhanaan yang sunyi di tengah hiruk-pikuk kekuasaan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak suci dari salah satu sahabat paling istimewa, menantu tercinta Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Kisahnya bukan sekedar sejarah yang jauh di masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap hati yang masih mencari jalan pulang menuju kebenaran. Karena di sini, di riwayat mulia, di balik kisah ada cahaya. Kita kembali ke masa di mana bukit-bukit batu di Mekah menjadi saksi bisu lahirnya seorang bayi laki-laki di dalam dekapan keluarga yang paling dihormati oleh seantero Jazirah Arab, Bani Hashim. Ia lahir sebagai putra dari Abu Thalib, sosok pemimpin yang disegani, namun hidup dalam lilitan ekonomi yang begitu sempit. Di tengah debu-debu Mekah yang kering, Ali kecil tidak tumbuh dalam kemewahan emas atau sutra. Bayangkan, seorang anak dari garis keturunan bangsawan, namun harus merasakan bagaimana rasanya perut yang sering kali kosong dan rumah yang sepi dari gemerlap dunia. Namun disinilah, takdir Tuhan bekerja dengan cara yang paling indah. Melihat kesulitan sang paman, seorang pria yang dikenal sebagai Al-Amin, Muhammad SAW, datang membawa tawaran yang bukan sekedar bantuan ekonomi, melainkan sebuah rencana langit. Beliau mengambil Ali kecil untuk tinggal bersamanya, mengasuhnya sebagai anak sendiri, dan melindunginya di bawah atap kenabian. Di bawah asuhan langsung Muhammad SAW, Ali tidak belajar tentang kesombongan suku atau dendam padang pasir. Ia justru belajar tentang kejujuran yang melampaui kepentingan diri sendiri. Ia belajar tentang keberanian yang lahir dari ketenangan hati. Dan ia belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang peka terhadap rintihan mereka yang tertindas. Inilah fase di mana benih-benih keagungan mulai ditanamkan. Di dalam rumah yang penuh berkah itu, Ali bin Abi Thalib tidak hanya tumbuh menjadi seorang pemuda. Ia sedang dipersiapkan menjadi kesatria pertama yang akan menyambut cahaya yang sebentar lagi akan turun dari langit. Malam itu, kota Mekah seakan menahan nafasnya. Angin gurun yang biasanya menderu, tiba-tiba melirih, seolah memberikan jalan bagi sebuah rahasia langit yang mulai turun ke bumi. Di dalam rumah yang sunyi itu, Ali yang baru berusia 10 tahun berdiri terpaku di ambang pintu. Ia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia manapun di Jazirah Arab saat itu. Ia melihat asuhannya, pria yang paling ia cintai, Muhammad SAW, bersama sang istri Khadijah, sedang bersujud. Tak ada berhala di depan mereka, tak ada upacara yang bising, hanya ada ketundukan yang begitu dalam, sebuah komunikasi yang begitu murni antara hamba dengan Sang Pencipta. Keesokan harinya, dengan rasa ingin tahu yang bersih, Ali bertanya tentang gerakan asing itu. Dan di sana, di ruang tamu yang sederhana namun terasa luas oleh keberkahan, Muhammad SAW membukakan pintu kebenaran baginya. Beliau menceritakan tentang tauhid,
tentang Tuhan yang satu, dan tentang risalah yang kini berada di pundaknya. Perhatikanlah momen ini baik-baik. Ali tidak meminta waktu untuk bertanya pada ayahnya Abu Thalib. Ia tidak mencari persetujuan dari kawan-kawan sebayanya. Jiwanya yang masih murni seakan sudah mengenali melodi kebenaran itu, bahkan sebelum kata-kata selesai diucapkan. Dengan suara kecil namun mantap, ia menyatakan keislamannya. Maka tercatatlah dalam tinta emas sejarah bahwa seorang anak kecil telah mendahului para pembesar Quraisy dalam mengakui keagungan Allah Azza wa Jalla. Ia adalah permata pertama dari kalangan anak-anak, bagian dari barisan paling depan, as-sabiqunal awwalun. Bayangkan beban yang kini ia panggul. Di usia di mana anak-anak lain sibuk dengan permainan, Ali telah memilih jalan yang penuh onak dan duri. Ia tidak pernah ragu, tidak sekalipun. Baginya, kebenaran bukan soal berapa banyak orang yang mengikutinya, tapi tentang keyakinan yang menghujam ke dalam palung hati yang paling dalam. Cahaya Islam kini telah menyala di dalam dadanya, sebuah api yang tidak akan pernah padam, bahkan oleh badai paling dahsyat sekalipun yang akan menerjang hidupnya di masa depan. Tahun-tahun berlalu, dan udara di Mekah kian hari kian terasa berat oleh kebencian. Dakwah yang dimulai dengan bisikan lembut, kini telah menjadi badai yang menggetarkan singgasana kesombongan kaum Quraisy. Di tengah kepungan intimidasi, di mana setiap sudut jalan menyimpan mata-mata yang haus akan darah, pemuda Ali tidak pernah beranjak dari sisi Rasulullah SAW. Ia bukan hanya seorang sepupu, ia bukan hanya seorang murid, ia adalah perisai manusia yang tak bernyawa jika tak ada Rasulullah di hadapannya. Hingga datanglah malam itu, malam yang akan mengubah arah sejarah dunia selamanya. Perintah hijrah telah turun, namun pintu rumah Rasulullah telah dikepung oleh para algojo dari berbagai kabilah dengan pedang terhunus yang siap mencabik-cabik cahaya kenabian. Dalam kegelapan yang pekat, Rasulullah SAW berpaling kepada pemuda yang baru menginjak usia awal 20-an ini. Beliau memintanya untuk tidur di ranjangnya, mengenakan selimut hijaunya, untuk menjadi umpan bagi kematian. Bayangkan batin Ali saat itu. Di luar sana, suara langkah kaki para pembunuh kian mendekat. Suara gesekan logam pedang terdengar jelas di balik dinding batu yang tipis. Ali tahu bahwa setiap embusan nafasnya malam itu bisa jadi adalah yang terakhir. Setiap detik yang berlalu adalah penantian akan tebasan pedang yang akan memutus urat lehernya. Namun apakah ia gemetar? Apakah ia ragu? Sejarah mencatat, Ali bin Abi Thalib merebahkan tubuhnya dengan ketenangan yang tidak masuk akal bagi manusia biasa. Ia memejamkan mata di bawah selimut hijau itu, memberikan waktu bagi Rasulullah SAW untuk melangkah keluar melewati para pengepung yang telah dibutakan matanya oleh Allah Azza wa Jalla. Malam itu, Ali tidak hanya memberikan tidurnya, ia memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ia mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta sejati kepada sang Nabi tidak diukur dengan kata-kata indah di atas mimbar, melainkan dengan kerelaan untuk menjadi syahid dalam kesunyian malam. Ketika fajar menyingsing dan para pembunuh menyeruak masuk hanya untuk menemukan Ali yang bangkit dengan tenang, mereka tertegun. Kematian telah gagal menjemput sang kesatria karena langit masih memiliki tugas besar untuknya. Keberanian ini, pengorbanan yang melampaui logika ini adalah fondasi dari karakter Ali yang akan kita lihat di medan-medan perang berikutnya. Seorang pemuda yang telah mati sebelum wafatnya
demi tegaknya kalimat tauhid. Setelah menuntaskan amanah terakhir di Mekah, mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya dengan penuh kejujuran, Ali melangkah pergi meninggalkan kota kelahirannya. Ia menempuh perjalanan jauh menuju Madinah, menyusul sang kekasih Allah dengan debu yang melekat di pakaian dan luka yang menghiasi telapak kakinya. Di Madinah, sebuah babak baru dimulai. Bukan babak tentang kemegahan istana, melainkan babak tentang bagaimana surga dihadirkan di dalam sebuah rumah yang paling sederhana. Rasulullah SAW dengan penuh cinta menikahkan Ali dengan putri kesayangannya, pemimpin para wanita di surga, Fatimah Az-Zahra. Perhatikanlah mahar yang ia berikan. Bukan tumpukan dinar, bukan pula tanah yang luas, hanya sebuah baju besi bernama Al-Hutomiyah, harta satu-satunya yang ia miliki dari sisa-sisa perjuangannya. Sahabat mulia, mari kita bayangkan kehidupan mereka. Rumah itu tidak memiliki pelayan. Ali adalah pria yang punggungnya seringkali terasa pegal karena memikul ember-ember air dari sumur-sumur yang jauh demi mencari nafkah. Dan Fatimah adalah wanita yang tangannya menjadi kasar dan melepuh karena setiap hari harus menumbuk gandum dengan batu yang berat. Seringkali, dapur mereka tidak mengepulkan asap. Perut mereka seringkali terikat batu untuk menahan lapar. Namun anehnya, rumah itu adalah tempat yang paling dirindukan oleh Rasulullah SAW. Di sana, di tengah kemiskinan harta itu, lahirlah dua permata yang menjadi penyejuk mata dunia, Hasan dan Hussein. Ali membesarkan mereka bukan dengan kemewahan, tapi dengan tetesan keringat kehalalan dan air mata ketakwaan. Ia adalah ayah yang penyayang, namun juga guru yang tegas dalam perkara iman. Dari rumah kecil di sudut masjid itulah terpancar cahaya yang akan menerangi silsilah kesucian hingga akhir zaman. Ali mengajarkan kita sebuah rahasia besar, bahwa kebahagiaan sejati tidak butuh perabot yang mahal, tapi butuh kehadiran Tuhan di setiap sela-sela nafas penghuninya. Inilah Ali bin Abi Thalib di Madinah. Seorang kesatria yang di siang hari gagah perkasa, namun di malam hari tunduk menangis di hadapan Tuhannya. Dan di rumahnya, ia adalah suami yang memuliakan istrinya dengan segenap cinta yang paling tulus. Jika ada satu nama yang sanggup menghentikan detak jantung musuh hanya dengan satu teriakan takbir, maka nama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Asadullah, sang singa Allah. Mari kita buka lembaran di lembah Badar. Di bawah terik matahari yang membakar kulit, Ali melangkah maju ke garis depan. Saat itu, tradisi perang dimulai dengan duel satu lawan satu. Bayangkan kesunyian yang mencekam sebelum bentrokan terjadi. Hanya ada suara deru angin dan kepakan jubah. Ali maju dengan keberanian yang tidak masuk akal, menjatuhkan jawara-jawara Quraisy seolah mereka hanyalah ilalang di hadapan badai. Namun, keberaniannya bukan lahir dari haus akan darah. Keberaniannya lahir dari keyakinan bahwa setiap ayunan pedangnya adalah demi tegaknya keadilan ilahi. Lalu, ingatlah peristiwa di Benteng Khaybar, benteng yang kokoh yang tak kunjung menyerah meski dikepung berhari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Besok akan kuberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan ia dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan orang itu adalah Ali." Dengan mata yang sedang sakit, Ali bangkit. Ia maju memimpin pasukan. Ketika tamengnya hancur, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang di luar nalar manusia. Ia meraih pintu gerbang benteng Khaybar yang begitu berat, mencabutnya dari fondasi batu dan menjadikan tameng pelindung. Kekuatan fisik itu hanyalah pantulan dari kekuatan iman yang meluap di dalam jiwanya.
Tapi, sahabat mulia, di balik kegagahannya dengan pedang Zulfikar, Ali tetaplah sosok yang memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Pernah suatu ketika, saat ia sudah berada di atas dada musuhnya dan siap menghujamkan pedangnya, sang musuh meludahi wajahnya. Apa yang dilakukan Ali? Ia justru menyarungkan kembali pedangnya dan melangkah pergi. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab dengan sangat dalam, "Tadi, aku ingin membunuhmu karena Allah. Namun ketika kau meludahiku, aku marah. Aku takut jika aku membunuhmu saat itu, aku melakukannya karena amarah pribadiku, bukan karena Allah." Inilah puncak dari kesatria sejati. Seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya di saat ia memiliki kekuatan penuh untuk menghancurkan. Ali bin Abi Thalib mengajarkan pada dunia bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat kau berhasil mematahkan pedang lawan, tapi saat kau berhasil menundukkan egomu sendiri di hadapan kebenaran. Jika pedangnya adalah badai yang menghancurkan kebatilan, maka lisannya adalah sungai jernih yang membasahi jiwa-jiwa yang kering akan ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah samudra yang tak bertepi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah kalimat yang akan mengguncangkan dunia intelektual selamanya, "Aku adalah kotanya ilmu, dan Ali adalah gerbangnya." Bayangkan kedalaman makna itu. Siapapun yang ingin memahami rahasia langit, siapapun yang ingin menyelami makna terdalam dari Al-Quran, dan siapapun yang ingin mempelajari hakikat keadilan, mereka harus melewati gerbang ini. Ali bukan hanya menghafal ayat, ia memahami setiap tetes keringat dan air mata di balik turunnya wahyu tersebut. Ia adalah rujukan utama para sahabat dalam perkara hukum yang paling rumit. Ketika para hakim menemui jalan buntu, Alilah yang membukakan pintu keluar dengan kecemerlangan logikanya. Namun kehebatannya tidak membuatnya pongah. Zuhud, adil, rendah hati. Pernahkah kita melihat seorang jenius yang kata-katanya dikutip oleh dunia, namun ia sendiri mengenakan pakaian dengan banyak tambalan? Ali mengajarkan kita bahwa kekayaan intelektual tidak harus berjalan beriringan dengan kemewahan material. Baginya, dunia ini hanyalah seperti bangkai yang tidak layak diperebutkan oleh jiwa yang merdeka. Banyak dari kata-kata hikmahnya masih hidup hingga detik ini, berdenyut di dalam nadi setiap pencari kebenaran. Ia pernah berkata, "Kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik." Kata-katanya bukan sekedar retorika, tapi adalah kristalisasi dari penderitaan dan pengabdian panjangnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia adalah perpaduan sempurna antara kekuatan fisik seorang ksatria dan kelembutan batin seorang sufi. Seseorang yang tangannya mampu mencabut pintu gerbang Khaybar, namun hatinya begitu rapuh ketika mendengar rintihan anak yatim. Inilah pribadi Ali, sebuah cahaya yang tidak hanya menerangi akal, tapi juga menghangatkan nurani manusia. Namun, sahabat mulia, sejarah tidak selalu berjalan di atas hamparan bunga. Karena tak lama lagi, sang gerbang ilmu ini akan dipaksa berdiri di tengah badai ujian yang paling menyakitkan bagi umat Islam. Waktu terus bergulir. Namun awan gelap kini mulai berarak menutupi langit Madinah. Setelah kepergian Uthman bin Affan, dalam peristiwa yang menggetarkan arsy, umat Islam kehilangan arah. Di tengah kekacauan dan air mata yang belum kering, pandangan semua orang tertuju pada satu sosok, sang gerbang ilmu, Ali bin Abi Thalib. Ia menerima kepemimpinan saat dunia sedang membara. Sahabat mulia, bayangkan beban yang ada di pundaknya.
Ali tidak pernah meminta jabatan. Ia tidak pernah haus akan singgah sana. Baginya, menjadi khalifah di saat umat terpecah adalah seperti memegang bara api dengan tangan kosong. Namun, demi menjaga persatuan yang tersisa, ia melangkah maju dengan hati yang remuk redam. Lalu, datanglah masa-masa yang paling menyayat hati dalam sejarah. Perang Jamal, Perang Siffin, saat di mana pedang-pedang yang dulunya bersatu menghancurkan berhala, kini terpaksa beradu dengan saudara seiman. Setiap dentingan pedang di medan laga itu seakan menjadi sembilu yang menyayat dada Ali. Inilah ujian terbesar bagi seorang kesatria. Bukan melawan musuh dari luar, tapi menghadapi saudara sendiri dalam balutan kesalahfahaman dan fitnah yang keji. Di malam-malam yang sunyi, Ali seringkali terlihat bersujud, membasahi janggutnya dengan air mata, memohon agar badai ini segera berlalu. Ia tetap teguh pada prinsip keadilan, meski ia tahu bahwa kejujurannya akan membuatnya kehilangan kawan dan dikelilingi lawan. Ia tidak bermain politik demi popularitas. Ia tidak menukar kebenaran dengan kesepakatan-kesepakatan gelap. Baginya, lebih baik berdiri sendirian di jalan yang benar daripada memimpin ribuan orang di jalan yang bengkok. Keadilan seringkali diuji dalam kesepian. Ali bin Abi Thalib menunjukkan kepada kita semua bahwa pemimpin sejati tidak dinilai dari seberapa luas wilayah yang ia taklukkan, tapi dari seberapa teguh ia memegang prinsip Allah Azza wa Jalla, bahkan saat dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ia adalah mercusuar yang tetap menyala di tengah badai, meski ombak fitnah mencoba memadamkannya berkali-kali. Namun, sahabat mulia, di ujung jalan yang sunyi ini, sebuah takdir yang lebih menyakitkan telah menanti di balik tirai fajar. Ramadan tahun itu terasa berbeda. Ada kesunyian yang mencekam yang menggantung di langit Kufah. Seolah alam semesta sedang bersiap untuk melepaskan sebuah jiwa yang terlalu besar untuk dunia yang kian menyempit ini. Di penghujung malam, tepat saat fajar mulai mengintip dari ufuk timur, Ali bin Abi Thalib melangkah menuju Masjid Kufah. Ia melangkah bukan sebagai penguasa yang dikawal ketat, melainkan sebagai hamba yang rindu akan perjumpaan dengan Tuhannya. Ia membangunkan orang-orang untuk sholat, mengajak mereka kembali kepada cahaya, tanpa menyadari bahwa kegelapan sedang mengintai di balik pilar-pilar masjid. Abdurrahman bin Muljam, seorang pria yang jiwanya telah diracuni oleh kebencian, berdiri di sana dengan pedang yang telah direndam dalam racun mematikan selama berhari-hari. Saat Ali bersujud, saat dahi yang mulia itu menyentuh bumi dalam ketaatan yang paling murni, pedang itu terayun, menebas tepat di tempat di mana dulu Ali pernah terluka dalam perang Khandaq. Darah merah mulai membasahi tempat sujud itu. Namun apakah yang keluar dari lisan sang imam? Apakah teriakan dendam? Tidak. Dengan suara yang tenang, ia berbisik, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku telah menang. Aku telah menang. Dalam keadaan sekarat, Ali tetap menunjukkan keagungan jiwanya. Ia meminta anak-anaknya untuk tidak menyiksa sang pembunuh. Ia berpesan agar keadilan tetap ditegakkan tanpa melampaui batas. Bahkan di napas terakhirnya, ia masih memikirkan nasib umat dan kesucian hukum Allah Azza wa Jalla. Pada tahun 661 Masehi,
sang gerbang ilmu itu akhirnya tertutup untuk selama-lamanya di dunia ini. Ali bin Abi Thalib wafat, meninggalkan dunia yang ia pandang tak bernilai lebih dari bekas jilatan kambing. Ia pergi dalam kesederhanaan yang sama seperti saat ia lahir, namun meninggalkan kekayaan iman yang akan menafkahi jiwa umat manusia hingga akhir zaman. Kufah menangis, Madinah berduka, dan langit seakan menyambut kepulangan sang kesatria dengan pelukan yang paling hangat. Kini, saat debu sejarah mulai tenang dan gema pedang Zulfikar kian menjauh, mari kita berdiri sejenak di tepi waktu. Lihatlah perjalanan ini. Dari seorang anak kecil yang matanya berbinar melihat keajaiban wahyu di rumah Muhammad SAW, menjadi simbol abadi bagi keberanian yang tak tertandingi dan ilmu yang melampaui zaman. Dari hidup yang penuh kesederhanaan hingga memimpin umat di masa yang paling berbadai, Ali bin Abi Thalib tidak hanya mewariskan naskah atau strategi perang, ia mewariskan sebuah peta bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ia mengajarkan kepada kita semua bahwa kekuatan sejati seorang pria bukan terletak pada seberapa tajam pedang yang ia genggam, melainkan pada seberapa teguh hati yang ia miliki untuk tetap mencintai Allah Azza wa Jalla di tengah caci maki dunia. Ia membuktikan bahwa ilmu tanpa kesombongan adalah kemuliaan yang paling tinggi. Dan ia menunjukkan sebuah kenyataan pahit yang harus kita telan, bahwa seringkali jalan keadilan harus dilalui dalam kesepian yang mencekam. Kisah ini, sahabat mulia, bukan sekadar sejarah untuk dikagumi. Kisah ini adalah cermin bagi diri kita hari ini. Saat kita merasa lelah oleh dunia, saat kita tergoda oleh keserakahan, atau saat kita merasa sendirian dalam memegang kebenaran, ingatlah pada sosok yang tetap tegak berdiri meski seluruh dunia seolah berbalik melawannya. Ali telah pergi, namun cahayanya tetap tinggal, menjadi mercusuar bagi siapapun yang berani memilih jalan kesatria di zaman yang penuh dengan kepalsuan ini. Karena pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa di balik setiap tetes keringat dan luka yang ia terima, di balik kisah ada cahaya. Jika kisah perjuangan sang imam ini menyentuh relung hatimu yang paling dalam, maka luangkanlah waktu sejenak untuk merenung. Sudahkah kita hidup dengan keberanian yang ia contohkan? Sudahkah kejujuran dan keadilan menjadi napas dalam setiap langkah kita, seperti halnya beliau? Jangan biarkan kisah para sahabat hanya menjadi cerita pengantar tidur. Jadikanlah setiap tetes keringat dan pengorbanan mereka sebagai cahaya yang menuntun langkah hidup kita di masa kini, agar kita tidak hanya menjadi penonton sejarah, tapi menjadi pelaku kebaikan di jalannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung kami untuk terus menghidupkan kembali mutiara-mutiara sejarah Islam. Subscribe Riwayat Mulia untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada orang-orang tercinta, agar lebih banyak hati yang tergerak oleh kemuliaan akhlak Ali bin Abi Thalib. Terima kasih sahabat mulia, sudah membersamai kami dalam perjalanan panjang yang penuh makna ini hingga akhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode Riwayat Mulia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.